Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal seputar agama Islam yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui. Di video kali ini sahabat, kita akan membahas secara detail yaitu masalah thariqah atau tarekat sahabat, dimana kita akan membahas tentang 7 komponen utama tarekat yang pastinya harus diketahui, terutama bagi sahabat semua yang memang ingin memasuki dunia thariqah. Sebelum kami membahas apa saja dari komponen utama thariqah, maka jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan sahabat semua, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan juga bukan hanya sekedar tontonan, namun bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Satu-satunya makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini sahabat, manusia mempunyai keistimewaan dan juga kelebihan yang disebut dengan maziyah dan fadilah. Apabila dibandingkan dengan makhluk lainnya, keistimewaannya dimiliki oleh manusia tidak hanya terletak pada kejadian fisiknya saja, akan tetapi juga pada kejadian ruhaninya. Kesempurnaan dan juga kelebihan manusia dalam bentuk fisik sudah banyak dikaji dan juga dijelaskan oleh berbagai macam disiplin ilmu, dan juga di dalam berbagai penjelasan yang membandingkannya dengan makhluk lain. Namun, kesempurnaan dalam kejadian ruhaniah masih sedikit pengetahuan yang secara tuntas menjelaskannya. Dalam hukum tersebut sahabat, ilmu psikologi dan juga tasawuf merupakan dua disiplin ilmu yang umumnya digunakan untuk membaca struktur keruhanian manusia. Terlebih untuk kejadian ruhaniah, manusia juga mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk lain. Selanjutnya, jika kita masuk pada kajian filsafat, maka wilayah yang recommended untuk dibicarakan di titik ini adalah kata al-nafs, yang mana kata tersebut dipakai untuk menunjukkan substansi ruhani manusia, nafs yang ada di dalam diri manusia. Untuk para filsuf, artinya daya berpikir sahabat. Nah, berdasarkan pandangan tersebut, maka tidak aneh apabila para filsuf mendefinisikan manusia sebagai al-hayawan al-natik atau hewan yang berpikir. Selain itu, karena pandangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, ada satu hal yang dibidik oleh tasawuf sebagai perangkat dari konsep ihsan, yaitu hati. Perspektif Imam Al-Ghazali, hati kerap kali diistilahkan sebagai objek untuk menentukan diri seseorang dalam melakukan suatu perbuatan atau bahkan meninggalkannya. Oleh karena itu, hati atau kalbu ini akan diberi beban pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah diputuskannya. Dengan begitu sahabat, selain akal, kalbu juga merupakan anugerah Tuhan yang sangat luhur dan agung yang bisa membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Lalu mungkin ada di bagian sahabat semua yang bertanya, apa sih thariqah atau tarekat tersebut? Nah, tarekat sendiri sahabat merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna jalan. Banyak kosakata dalam bahasa Arab yang bisa diartikan sebagai jalan, seperti misalnya sabil, sirot, minhaj, maslak, nusuk, atau manhaj. Jamak syari dhofir jelaskan bahwa thariqah adalah sebuah kelompok atau organisasi Islam klasik yang melakukan berbagai amalan zikir tertentu dan penyampaian sumpah yang mana formulanya sudah ditentukan oleh pimpinan atau syekh organisasi tarekat ini. Harun Nasution mengungkapkan bahwa thariqah adalah sebuah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dengan tujuan untuk berada sedekat mungkin dengan Allah, yang mana kemudian mengandung thariqah tersebut dimanai organisasi, syekh, bentuk zikir sendiri, dan juga upacara ritual. Ada banyak sekali sahabat pengertian thariqah menurut beberapa alim ulama. Seperti yang pertama, menurut Abu Bakar Aceh, thariqah merupakan jalan atau petunjuk dalam melakukan sebuah ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan serta dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh para sahabat, tabi'in, turun-temurun sampai kepada para guru secara berantai. Lalu menurut At-Taftazani,
Torikoh merupakan sekelompok seorang sufi yang terkumpul dengan seorang syekh tertentu. Bagi kalian yang ingin mengenal lebih lanjut, maka berikut merupakan penjelasan kami dari 7 komponen utama Torikoh ini, sahabat. Tasawuf amali melahirkan seorang anak kandung yang bernama Torikoh. Secara harfiah, Torikot mempunyai arti jalan, cara, atau metode untuk mencapai tujuan tasawuf, yaitu meraih kesucian jiwa, kedekatan diri dengan Tuhan, dan merasakan kehadirannya di dalam setiap keadaan. Tasawuf amali bersifat praktis, aplikatif, dan juga berorientasi kuat pada amaliyah. Ini sebuah metode khusus yang dipakai oleh seorang penempuh laku spiritual menuju Allah. Torikoh sendiri mempunyai 7 komponen utama sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh sejumlah alim ulama. Maka berikut merupakan penjelasan lengkap mengenai 7 komponen tasawuf atau torikoh tersebut. Yang pertama, mursyid. Secara bahasa, sahabat, mursyid ini mempunyai arti pembimbing, pemandu, atau guru di dalam sebuah torikoh. Mursyid adalah dokter rohani yang mengenal berbagai macam penyakit kalbu atau hati, mempunyai kemampuan untuk mengobati serta memperbaikinya menjadi sempurna. Mulainya mursyid adalah guru torikoh atau pembimbing spiritual yang kerap disebut dengan syekh, pir, atau mu'arad. Sendiri cukup penting, bahkan mutlak dalam sebuah torikoh, karena menurut Abu Yazid Al-Bustami, yakni seorang ulama tasawuf, mengatakan malam yakun lahu ustadzun fa imamuhu syaitan. Artinya siapa saja yang tidak mempunyai guru, maka imamnya adalah setan. Malam yakun lahu syekhun fa syekhuhu syaitan. Siapa saja yang tidak mempunyai syekh atau mursyid, maka syekhnya adalah setan. Apabila ulama fikih, tafsir, dan juga hadis sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang ilmu zahir, maka mursyid adalah pewaris dari Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang penghayatan agama yang bersifat batin. Oleh karena itu, sahabat, kriteria syekh atau mursyid ini pastinya harus menguasai ilmu syariat dan juga ilmu hakikat secara mendalam dan juga lengkap, di mana pikiran, perkataan, dan juga tingkah laku mereka harus mencerminkan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, nomor 2, murid. Nah, istilah murid ini berasal dari isim fa'il kata aroda, yang artinya seseorang yang berkehendak atau menginginkan sesuatu dalam tasawuf. Para penempuh jalan rohani merupakan murid, yaitu orang yang menghendaki perjumpaan dengan Allah Ta'ala melalui ibadahnya, riyadhah, mujahadah, dan juga munajat, sebagaimana tersebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Apa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal solih dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, sahabat, di dalam ilmu torikoh, walaupun seseorang sudah berada di dalam posisi mursyid, tapi pada hakikatnya mereka tetaplah seorang murid, yang artinya seorang penempuh rohani yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, mursyid dan murid berusaha untuk membersihkan diri dari berbagai macam penyakit hati dan juga sifat tercela, agar bisa merasakan bagaimana persahabatan dengan Allah Ta'ala. Selanjutnya, urutan nomor 3, bai'at. Secara bahasa, bai'at adalah transaksi ataupun janji setia yang dilakukan antara dua pihak di tengah masyarakat Islam klasik pra-Islam. Bai'at juga termasuk pranata sosial, umumnya terjadi di antara anggota suku dengan kepala suku sebagai salah satu bentuk pengukuhan kepemimpinan untuk dipatuhi dan juga ditaati perintahnya. Nah, di dalam Islam, pelaksanaan bai'at ini menggambarkan tradisi saling menepuk tangan yang mengakar di dalam budaya Arab sebelum Islam datang, sebagaimana salah satu ayat disebutkan, yaitu surah Al-Fat ayat 10, sahabat. Selanjutnya di urutan nomor 4, silsilah. Nah, secara bahasa, silsilah merupakan mata rantai yang menghubungkan butiran-butiran anak rantai sehingga nantinya akan membentuk satu kesatuan. Di dalam tarikat, silsilah adalah mata rantai yang menghubungkan keseimbangan rohani yang ada di antara mursyid yang satu dengan yang lainnya, sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah di dalam thariqah sama halnya dengan sanad di dalam hadis.
Sebuah hadis dikatakan sebagai hadis sahih apabila sanad hadis tersambung pada Rasulullah. Begitu juga sebuah thariqah dapat dinamakan mu'tabarah jika salah satu kriterianya mempunyai silsilah yang berkesinambungan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya nomor 5 sahabat, wirid. Nah, istilah wirid ini adalah kosakata dalam bahasa Arab yang berasal dari kata waroda yang artinya datang berulang-ulang, sehingga wirid secara bahasa merupakan sesuatu yang rutin dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah wirid adalah zikir, amalan, bacaan yang dilakukan dengan rutin. Setiap tarekoh mempunyai beragam wirid dan juga ketentuannya masing-masing. Umumnya ada zikir harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Selanjutnya nomor 6, tempat. Nah, dalam perkembangan thariqah dan tasawuf dikenal berbagai macam istilah yang mengacu pada tempat pendidikan dan juga pelatihan rohani. Ada yang mengistilahkannya sebagai zawiyah, yang mana secara harfiah artinya pojok. Penamaan itu ada kaitannya dengan cikal bakal kehidupan tasawuf dalam Islam, yaitu para sahabat yang menempatkan salah satu pojok Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Mereka dikenal dengan nama Ahli Sufah. Selanjutnya yang terakhir sahabat, yaitu di urutan nomor 7, adab. Adab adalah etika hubungan salik dengan para syekh atau gurunya. Menurut Ibnu Arabi, seorang salik di hadapan gurunya harus bersikap sebagai mayat yang ada di tangan orang yang memandikannya. Selain itu sahabat, salah satu adab salik kepada sang guru yaitu tidak boleh berburuk sangka, tidak boleh duduk di tempat yang biasanya digunakan oleh sang guru, tidak boleh menggunakan barang yang biasanya digunakan oleh gurunya, serta mereka harus turut dan juga patuh terhadap perintah guru. Nah, dari pembahasan di atas sahabat, bisa kita katakan, kita simpulkan nih, bahwa thariqah adalah jalan untuk lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, semoga video ini bisa menjadi referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.